Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah Dinamika Kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan negosiasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5. Yang pertama ada Teresia Anggraini, yang kedua Rizky Fajarianti, yang ketiga saya sendiri Nur Alfia Mulyaningsih, yang keempat Widodo Fitrianto, yang kelima Tami Zainul, dan yang keenam Tina Destiani. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian negosiasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu negosiasi? Jadi negosiasi adalah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antara beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dinilai saling menguntungkan untuk semua pihak yang melakukan negosiasi. Negosiasi juga suatu bentuk komunikasi yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari manusia, baik itu di dalam kegiatan bisnis, politik, dan kehidupan lainnya. Ada beberapa contoh kegiatan negosiasi dalam aktivitas sehari-hari, yaitu contohnya tawar-menawar, harga antara penjual dan pembeli, wawancara antara calon karyawan dan pihak perusahaan, kesepakatan bisnis antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan komunikasi antar negara dalam hal kerjasama bilateral. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kemudian ada tujuan dari negosiasi yaitu untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan. Kemudian menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dihadapi oleh pihak yang bernegosiasi serta untuk mendapatkan kondisi yang paling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Sebagai contohnya yaitu aktivitas negosiasi bisnis antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan pasar agar bisa meningkatkan nilai penjualan. Kemudian ada proses negosiasi yang terjadi antara konsumen dan produsen yang sedang melakukan tawar-menawar harga terhadap suatu produk agar bisa mencapai harga yang disepakati sehingga pihak penjual dan pembeli bisa menetapkan harga yang sesuai dengan nilai produk yang dijual. Baik teman-teman semua, selanjutnya perkenalkan nama saya Tina Destiani. Di sini saya akan memaparkan tentang manfaat dari negosiasi. Manfaat dari negosiasi sendiri itu yang pertama, demi terciptanya jalinan kerjasama antar suatu pihak dengan pihak lain untuk memperoleh tujuannya masing-masing. Yang kedua, terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang akan ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, terjadinya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu terciptanya interaksi yang positif pada semua pihak yang bernegosiasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Tami Zainul Husain, NIM 12014190020. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan situasi, jumlah negosiator, dan juga untung rugi. Untuk negosiasi yang pertama yaitu negosiasi berdasarkan situasi. Dibedakan menjadi 2, yaitu ada negosiasi formal dan juga negosiasi non-formal. Negosiasi formal memiliki ciri-ciri yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum. Sedangkan negosiasi non-formal yaitu terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Karena negosiasi non-formal tidak membutuhkan perjanjian khusus. Kemudian kita lanjut ke negosiasi yang kedua, yaitu negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Di sini dibedakan menjadi 2, yaitu ada negosiasi dengan pihak penengah dan yang kedua negosiasi tanpa pihak penengah. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah dilakukan oleh 2 negosiator atau lebih dan pihak penengah.
negosiator saling memberikan argumen, sedangkan pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi tersebut. Kemudian yang kedua ada negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi ini dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Kemudian kita lanjut ke negosiasi yang ketiga, yaitu negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Di sini negosiasi tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu negosiasi kolaborasi atau win-win. Yang kedua ada negosiasi dominasi atau win-loss. Yang ketiga ada negosiasi akomodasi atau loss-win. Dan yang terakhir ada negosiasi menghindari konflik atau loss-loss. Di sini kita bahas di negosiasi kolaborasi terlebih dahulu. Dalam negosiasi kolaborasi, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Yang kedua, negosiasi dominasi. Negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi yaitu memperoleh keuntungan sangat sedikit bahkan rugi. Dan yang terakhir yaitu negosiasi menghindari konflik. Dalam negosiasi ini kedua pihak menghindari konflik yang timbul, sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan dasar dalam bernegosiasi. Sebelum melakukan proses negosiasi, para negosiator harus memahami filosofi dari negosiasi itu sendiri. Di atas sudah kita jelaskan bahwa melakukan negosiasi itu harus didasari dengan kesepakatan yang diambil maupun menguntungkan setiap pihak atau memenangkan setiap pihak. Nah, untuk melakukan negosiasi, para negosiator harus memiliki kemampuan dasar yang berupa sabar dalam mengambil keputusan atau tindakan, terus ketajaman dalam berpikir, yang berikutnya beradaptasi dengan baik, selanjutnya memiliki daya tahan, memiliki keahlian bersosialisasi, memiliki daya konsentrasi yang baik, dan yang terakhir memiliki artikulasi dalam berbicara. Nah, mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa kemampuan dasar berorganisasi seperti yang saya bilang di atas. Sekian dari saya, terima kasih. Faktor utama dalam bernegosiasi. 1. Para pihak yang terlibat. Anda harus mengenal siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan negosiasi tersebut serta tujuannya. Yang kedua ada hubungan. Selain itu, Anda juga harus mengenal hubungan pihak negosiator tersebut dengan perantara dalam melakukan negosiasi. Yang ketiga ada komunikasi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan para negosiator yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam mengunci kesepakatan mereka dengan bernegosiasi. Yang keempat ada alternatif. Kedua belah pihak harus mencari alternatif lain jika kesepakatan awal tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Yang kelima ada opsi realistis. Yang keenam ada klaim yang sah. Para negosiator harus menawarkan bukti untuk mendukung klaimnya dan membuktikan bahwa tuntutannya sudah valid. Terima kasih. Dan kesimpulan dari materi kali ini adalah negosiasi adalah suatu bentuk kegiatan diskusi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk memperoleh kesepakatan yang disetujui oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam pelaksanaannya sendiri, salah satu pihak akan menerangkan sudut pandangnya dan pihak lain akan menerima kondisi yang ditawarkan, ataupun juga bisa menolak dengan mengeluarkan sudut pandangnya sendiri. Proses ini akan terus berlanjut hingga kedua belah pihak yang bernegosiasi bisa mendapatkan kesepakatan.
Itu dia presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.